Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah ini adalah Sabtu pertama di awal bulan Januari tahun 2026. Jadi kita bertemu di tahun yang baru. Mudah-mudahan semangatnya baru. Aktivitasnya juga bertambah dengan aktivitas baru yang lebih baik dibanding sebelumnya. Karena kan awal tahun itu selalu membawa harapan, mudah-mudahan lebih baik. Dalam rangka itulah maka mudah-mudahan ngaji kita, wabil khusus nih, ngaji kita Hikam jadi wasilah, jadi sarana Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa lebih dekat kepadanya. Dan kita akan, kalau babnya kalamnya kalam ke-19 20. Syekh atau Ilah As-Sakandari menyebutkan faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi au ingdahu au qablahu au ba'dah faqad wazathul anwar walujiat bihi anhul astar. Siapapun yang melihat alam semesta tapi tidak melihat Allah di dalamnya atau di sisinya atau sebelum dan sesudahnya, sesungguhnya dia sudah kehilangan cahaya dan tertutup oleh tabir dari Allah. Ini khas memang ungkapan dalam ungkapan yang sering digunakan para ulama tasawuf tentang hijab, tentang melihat Allah dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa tidak mungkin dalam aktivitas kehidupan keseharian kita tidak bisa melihat dalam tanda kutip ya, melihat Allah. Karena sungguhnya seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita rasakan seharusnya adalah bagaimana kemudian kita makin merasakan kehadirannya, makin merasakan kebesarannya, makin merasakan kekuasaannya, atau dengan bahasa yang sederhana makin merasakan Allah. Makin hari bagi banyak orang kan makin tidak terasa Allah Subhanahu wa taala hadir atau tidaknya. Ini sampai hari ini Bapak-bapak jadi perdebatan besar di kalangan para ulama tasawuf, terutama dengan ulama fikih. Karena ulama tasawuf itu menggunakan istilah yang khas bahwa Allah itu ada di mana-mana. Sementara para ulama fikih, terutama kawan-kawan kita dari madhab Ahmad bin Hambal menyebutkan Allah itu fis sama. Sebetulnya istilah itu bisa ketemu kalau yang di mana-mana tadi dipahaminya sebagai merasakan kekuasaan, kehadiran dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin seseorang menyaksikan alam semesta, lingkungan sekitar, apapun yang ada di hadapan, di belakang, sebelum kita, setelah kita, kecuali pasti ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terasa, tidak terlihat, berarti ada hijab, ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa penghalangnya? Apa hijabnya? Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Ajibah yang memberikan syarah dalam kitab Hikam yang saya kaji ini. Ada ayat Quran yang menjelaskan tentang bagaimana dulu orang-orang di Madinah
sebagian masuk Islam tetapi belum sampai pada keyakinan bahwa agama yang dia masuki ini akan memberikan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas may ya'budullaha ala harf fa in asabathu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebagian manusia, mungkin kalau konteksnya sekarang sebagian besar kita yang beribadah kepada Allah, yang beragama itu ala harf, di tepian, tidak di tengah-tengah, tidak mendalam, maksudnya di tepian. Kenapa di tepian? Ya, memang mereka penuh keraguan, tidak yakin benar gitu beragama teh akan menjadikan hidup lebih baik. Kalau mendengar tuturan tentang bahayanya riba, takut tapi nggak berani ninggalkan. Lebar kalau ditinggalkan, makanya lumayan keneh penghasilannya. Nanti kalau melaksanakan syariat sepenuh hati, jangan-jangan nanti justru tidak jadi kebaikan. Jika yang menimpa mereka kebaikan, hal-hal menyenangkan, dapat bagian dari kebaikan syariat, dapat bagian dari kurban, dapat bagian dari zakat, dapat banyak kebaikan. Itma'anna bihi, tenang mereka. Mereka merasa benar nih, beragama nih. Menambah kebaikan, nikmatnya bertambah, rezekinya juga bertambah. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau yang terjadi kepada mereka dalam beragama itu adalah fitnah, ujian, keburukan, in qalaba ala wajhi, mereka kembali kepada sebelumnya, mungkin jadi murtad. Saya di Kauparmai saja Bapak-bapak mendapatkan pengalaman hampir mirip yang dijelaskan ayat ini. Ada anak muda yang sedang bersemangat beragama, on fire, kemudian dia tinggalkan pekerjaannya. Kalau kata dia ke saya, Ustadz, saya tidak cuma makan riba, berenang. Kenapa berenang? Karena dia di bank tempat dia bekerja itu bukan hanya sekedar pekerja biasa, tapi juga yang menawarkan, bahkan bisa melakukan appraisal, penilaian untuk layak tidaknya diberi kredit. Berarti abdi teh pelaku riba, Ustaz. Bahkan bukan cuma pelaku riba, saya menganjurkan orang makan riba. Jadi saya putuskan, mumpung saya masih produktif, keluar dia dari bank itu. Begitu dia nyatakan keluar, ngobrol barangkali dengan orang tuanya, setelah dengan saya atau sebelum dengan saya tidak tahu. Orang tuanya nelpon, Pak, Ustadz punten muntiasa papatahan lebar pada melana teh. Makanya penghasilan nana lumayan. Kemudian juga dia akan banyak keperluan. Sangat khawatir orang tuanya. Tapi tetap mantap dia tinggalkan. Anaknya satu, istrinya juga masih sangat sangat belia sebagainya, belum 30 tahun. Keluar 2 tahun Pak, nggak punya kerjaan. Kesana kemari, bahkan sempat parfum ya, jualan parfum dititipkan di beberapa kios-kios kecil itu dan sebagainya. Terpuruk luar biasa dari seorang eksekutif bank. Jadi orang yang kemudian tidak jelas punya kerjaan dan sebagainya. Kata dia ke saya, itu kawan-kawan saya menghina habis-habisan. Hijrah naon lah, ngariripuh maneh. Jadi ketika hal yang buruk terjadi bagi orang-orang tertentu, inqalaba ala wajhi, mereka bisa kembali pada sebelumnya. Merasa bahwa beragama ternyata tidak memberikan kebaikan. Dalam konteks ayat ini turun di Madinah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, seingat saya dijelaskan, ketika mereka masuk Islam, tiba-tiba turun perintah perang.
Dan mereka semua punya kewajiban. Itu luar biasa tuh mereka ketakutannya. Pas masuk Islam di Madinah, mereka kemudian terkena kewajiban perang. Beberapa bahkan keluar lagi. Inqalaba ala wajhi. Sebagian besar manusia barangkali seperti disebutkan ayat ini. Dia jadi menikmati beragama, kalau beragama itu memberikan keuntungan positif. Tapi dia jadi bukan cuma tidak menikmati, tapi meninggalkan agama ketika agama terus-menerus menjadi dalam benak dia, menjadi sarana fitnah dan lain sebagainya. Khasirat dunya wal akhirah. Yang seperti ini rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang benar-benar nyata. Apa hubungannya dengan penjelasan Imam Athaillah tadi tentang seluruh alam semesta semestinya membuat kita jadi merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu terlihat dalam tanda kutip. Terlihat, terasa betul. Bukankah Allah sendiri yang menyebutkan bahwa Allah lebih dekat min hablil warid ketimbang urat leher kita. Ungkapan yang menunjukkan betapa tidak mungkin kehadirannya, kekuasaannya tidak terasa oleh manusia. Ini salah satu penyebabnya karena beragama kita tidak pernah mendalam, di pinggiran. Saya menggunakan analogi kalau meja nih yang di hadapan saya ini. Kemudian saya simpan gelas berisi minuman di pinggir, di tepian ala harf. Kalau mejanya tersenggol sedikit, dengan mudah dia tumpah, pecah dan hancur. Orang-orang yang beragama di pinggiran tidak berani masuk ke dalam. Dalam ungkapan Al-Quran tidak kafah, tidak menyeluruh. Beragamanya nanti pada saat menikah pakai agama. Nanti pada saat meninggal dunia baru pakai agama. Kan banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak kenal masjid. Ini pernah dialami Pak di sini Pak oleh saya Pak. Bapak sudah tahu lah. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang nelpon, Pak Ustadz pun lancek ngantunkeun, aduh innalillahi. Kemudian ya seperti biasa pada umumnya selain kita doakan, kita juga urus dan lain sebagainya. Kemudian setelah diurus dan lain sebagainya, 1-2 jam kemudian beliau memberitahu saya lewat anaknya, almarhum ayahnya ingin disolati di masjid. Saya bilang kenapa ingin di masjid? Tas saya di bumi. Pados berkah Pak, seueur nu nyolatan. Sepanjang hidupnya nggak pernah di masjid. Sepengetahuan saya. Sepanjang hidupnya saya bilang nggak apa-apa di rumah saja. Karena sampai hari ini sebagian besar kita meyakini bahwa sholat jenazah di masjid itu lebih bagus. Saya kebetulan tidak menemukan dalil yang menyatakan sholat jenazah di masjid itu lebih bagus. Sama seperti dalil menikah di masjid itu lebih berkah. Saya nggak ketemu, mungkin belum ketemu dalilnya bahwa sholat jenazah di masjid atau menikah di masjid jauh lebih bagus dan sebagainya. Kemudian saya sampaikan, tos saya di bumi, yang di masjid Pak, meh berkah dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang mungkin kalau bawa apa tidaklah. Ada orang-orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ngimami, tidak pernah jadi makmum di sholat di masjid, nanti jadi jenazah disolati paling depan. Makanya sekarang kan jadi ungkapan, ayo orang ke masjid, orang sholat di masjid, atau rek disolatkan sok atuh dan lain sebagainya. Jadi salah satu hal besar yang menjadikan kita tidak merasakan kehadiran Allah karena memang beragama kita tidak mendalam, tidak menyeluruh, parsial, juz'iyah, tidak kulliyah, tidak kafah dalam bahasa Al-Quran, yaitu di tepian. Rugi di dunia dan di akhirat. Apa ruginya?
Orang-orang yang tidak punya keyakinan beragama jauh dari akan merasakan nikmatnya beragama. Beragama itu nikmat. Syariat itu bisa nikmat bagi orang-orang yang yakin. Dalam lanjutan ayat, yada'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Mereka terbiasa memohon, berharap, berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan keburukan juga tidak memberikan kebaikan. Jadi penyebabnya dalam syarah hikam ini seolah-olah Ibnu Athaillah menyebutkan yang membuat kamu tidak merasakan kehadiran Allah karena setiap waktu yad'u, kamu berharap, bermohon, meminta justru bukan kepada Allah. Padahal sama sekali tidak memberikan madarat, tidak memberikan manfaat. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang sangat jauh. Jauh sekali. Digunakan kata yad'u. Ini tensisnya itu present continuous tense. Aktivitas yang terus-menerus masih berlangsung sampai hari ini. Selama kita masih demikian kuat meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan kita manfaat, memberikan madarat seperti Allah, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa dengan jelas melihat kehadiran Allah. Terhijab kita, terhalang. Tidak terasa sama sekali. Karena itu ajakan saya seperti biasa, jamaah subuh yang Allah muliakan, kurangi sedikit-sedikit ketergantungan kita, berharap kita kepada selain Allah, dan tambahkan, kuatkan sedikit-sedikit keyakinan kita untuk berharap hanya kepada Allah. Karena dekat dengan Allah itu tidak given, Pak. Tidak muncul tiba-tiba jadi dekat ke Gusti Allah. Tidak given. Harus ada ikhtiar. Samalah barangkali analogi sederhananya kita bisa nyetir mobil. Kan tidak tiba-tiba nyetir lancar, ngukur jalannya bagus, kemudian nyaman. Pasti lewat proses relatif panjang. Bagaimana belajar memahami setir itu, bagaimana gearnya dan lain sebagainya. Baru kemudian dibimbing, ditemani orang yang sudah bisa, sampai kemudian dilepas dan lancar. Apalagi dalam upaya dekat kepada Allah. Karena itu dalam pendekatan tasawuf tidak memungkinkan seseorang itu bisa demikian dekat dengan Allah kecuali dibimbing oleh orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Kita jadi ketemu istilah mursyid, pembimbing. Kita juga ketemu istilah murid, orang-orang yang punya keinginan untuk dibimbing. Ada mursyidnya, tidak ada muridnya. Tidak mungkin juga terjadi proses pembimbingan itu. Ada muridnya, banyak sekali murid, orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, tapi tidak ada mursyidnya, juga tidak memungkinkan. Hampir bisa dipastikan beragamanya di tepian. Dan beragama di tepian itu, bapak-bapak, terutama akan terukur dalam kondisi ketika fitnah terjadi. Rumah tangga kita, berkeluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, interaksi kita dengan banyak orang terganggu. Boleh jadi karena faktor eksternal, boleh jadi karena faktor internal. Ada fitnah. Apa yang terjadi? Sebagian besar kemudian meninggalkan keyakinan beragama. Karena luar biasa ujiannya, luar biasa kemudian goncangannya. Kalau tidak kuat, agama yang kemudian disalahkan. Dalam 2 minggu ini ada kasus besar, Pak, dari aspek finansial. Ada satu lembaga, besar lembaga ini, mengumpulkan duitnya juga triliunan, namanya Dana Syariah Indonesia. Ribuan orang yang jadi lendernya.
jadi penyimpan dananya sebagainya. Terdaftar di OJK, juga mendapatkan pengawasan dari pengawas syariah, Dewan Syariah Nasional dari MUI. Artinya lembaga ini kredibel, dianggap kemudian qualified untuk melakukan aktivitas pengumpulan dana. Seperti biasa barangkali tiap bulan didapatkan bagi hasilnya sebagainya. Dalam 1, 2, 3 bulan ini ternyata macet. Macet, ribuan orang tidak bisa narik dananya, apalagi dapat keuntungan. Kemudian oleh OJK di stop, tidak boleh lagi mengumpulkan dana dan sebagainya. Terlibat tuh ada nama besar artis di sana dan sebagainya. Ketika kemudian orang mengalami itu dan ditanya, kenapa tertarik? Ya karena ada syariah di sana, dana syariah. Ini kan pasti berkah, ini tidak akan tidak akan riba dan sebagainya, dana syariah. Dan ketika kemudian mengalami seperti ini, apa yang dirasakan? Saya mulai hari ini tidak percaya lagi sama syariah-syariah. Pokoknya mah teu percaya we syariah. Perumahan syariah teu percaya. Yang akrab dengan syariah, bank syariah tidak percaya. Dana syariah sarua kene. Karena kekecewaan seperti itu, karena musibah seperti itu, karena fitnah seperti itu, yang dia tinggalkan syariah. Padahal syariahnya kan tidak punya salah apa-apa. Syariah itu kita bisa salat dengan baik, kita tahu kewajiban berzakat, kita tahu kewajiban silaturahim, kita tahu bagaimana berhubungan dengan sesama yang tidak zalim dan lain sebagainya. Kita juga tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berkontribusi kebaikan yang disebut dengan amal saleh dan lain sebagainya. Itu syariah. Syariah ternyata lebih sering digunakan oleh sebagian orang untuk kedok meraup keuntungan dan lain sebagainya. Dampaknya kemudian yang ditinggalkan, yang tidak dipercaya bukan perilaku orang yang bermasalah, tapi syariahnya. Pokoknya mulai hari ini saya tidak percaya lagi sama syariah. Bapak boleh percaya boleh tidak. Sekarang ada bank syariah yang sedang goyang Pak, kolaps. Padahal besar, ini bank syariah pertama, sedang goyang, sedang kolaps. Dananya tidak lagi barangkali cukup. Kan ada istilah, saya tidak tahu tapi kalau tidak salah ada istilah CAR gitu ya, Capital Adequacy Ratio gitulah, kecukupan dana, modal dan sebagainya. Makin banyak orang tidak percaya dan sebagainya. Ini bagian penting yang menguji keberagamaan kita. Sekaligus juga jadi bagian penting untuk berikhtiar serius jangan mempermainkan syariah. Karena dampaknya bukan cuma orang yang mempermainkan yang kehilangan kepercayaan. Dampak lebih luasnya syariah Islam yang seharusnya menjadi rahmat, jadi kebaikan, justru difitnah sebagai sumber keburukan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Inilah salah satu dampak besar yang membuat kita sulit untuk bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yad'u min dunillah. Karena terbiasa berharap, terbiasa memohon, terbiasa menggantungkan keyakinan kepada selain Allah. Bukankah mayoritas kita lebih percaya duit ketimbang Allah? Bukankah mayoritas umat lebih percaya pada materi ketimbang kepada Allah yang bukan materi? Bagaimana kemudian cara mengobatinya? Digeser, dikurangi sedikit demi sedikit ketergantungan kita kepada selain Allah, dan ditambahkan, dikuatkan ketergantungan kita kepada Allah. Kita punya duit membeli makanan yang enak-enak, tentu boleh halal. Tapi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kurangi makan enak. Kurangi makan enaknya.
Tinggalkan bahkan kalau memungkinkan. Kenapa ditinggalkan? Kan ingin mendekatkan diri pada Allah. Kenapa ditinggalkan? Puasa. Allah lebih mencintai orang yang berpuasa, meninggalkan makan minumnya karena Allah. Tuh hadisnya banyak. Sampai Allah kan menyebutkan lewat lisan Nabi. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh perbuatan baik manusia itu baginya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi, ini hadisnya hadis qudsi. Wa ana ajzi fa innahu li wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberikan balasannya yang tidak disebutkan. Saking luar biasanya balasan pada orang-orang yang bisa meninggalkan makanan yang halal, enak, dia beli dengan uang yang halal untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita beli ranjang yang bagus, kamar kita nyaman, kemudian kita menikmati tidur, halal, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mendekatkan diri pada Allah, bangun. Ketika orang lain lelap tidur itu, ambil wudhu, kemudian gelar sajadah, sujud kepada Allah. Dalam hadis qudsi lewat lisan Nabi, Allah juga menyampaikan, tuh hambaku yang kubanggakan. Dia tinggalkan istrinya yang cantik, dia tinggalkan ranjangnya yang nyaman, dia tinggalkan tidurnya yang nyaman untuk beribadah kepadaku. Jadi mendekatkan diri pada Allah sekali lagi tidak given, tidak tiba-tiba, ada ikhtiar, sehingga terasa bahwa kehadirannya, kekuasaannya oleh kita tidak lagi hanya sekedar diungkapkan. Dalam lanjutan bab ini beliau Sakandari kemudian menyebutkan al-kaunu kulluhu zulmah wa innama ana rahu zuhurul haqqi fihi. Alam semesta ini, jamaah subuh yang Allah muliakan, semuanya gelap, zulmah. Yang membuat menjadi terang, bercahaya karena zuhurul haqqi fihi, ada kehadiran Allah yang memberikan cahaya. Allah lah yang mencahayai langit dan bumi. Tanpa cahaya Allah gelap, zulmah. Tentu kita bisa menggunakan logika kita. Kan matahari bisa menyinari, menerangi, bahkan juga menjadikan kehidupan berkembang di bumi. Betul kalau kita tidak melihat dari aspek agama. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, semuanya gelap. Dari mana? Karena Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat eksplisit. Ini ayat favorit Pak, bagi para pengkaji tasawuf, bagi para pelaku tasawuf. Allahu nurus samawati wal armathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dhurriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Surat Nur, surat 24, surat cahaya, ayat ke-35. Allah lah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Langit dan bumi, dan kita hidup di antara itu kan. Tidak ada yang lain. Kalau tanpa cahaya Allah, gak ada yang membuat langit dan bumi itu bercahaya. Dan perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang di dinding. Kalau saya gunakan, seperti saya ngajar santri, ini dinding tempat tinggal kita ada lubangnya, yang kemudian tidak tembus, dibikin lubang untuk nyimpan pelita. Saat itu seperti itu.
yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, kayak petromak yang sangat jernih, sehingga berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon syajaratum mubarakah yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak di timur, tidak di barat. Maknanya ungkapan ini tidak di timur, tidak di barat, dia bisa ada di antara timur dan barat, di antara utara dan selatan, tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami kehujanan terus menerus, sehingga tumbuh dengan baik. Yang minyaknya saja bisa menerangi walaupun tidak dibakar api. Alinea keduanya yang akan menjadi elaborasi kita. Nurun ala nur, cahaya Allah itu di atas cahaya-cahaya yang lain. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya kepada orang yang dia kehendaki. Boleh jadi kita termasuk orang-orang yang dikehendaki mendapatkan cahayanya. Sehingga dalam ungkapan Al-Quran, may yahdillah fala mudillalah. Siapa yang mendapatkan petunjuk cahayanya, fala mudillalah, dia tidak akan tersesat selamanya. Wa may yudlil, siapa yang tidak mendapatkan petunjuk cahayanya, fala hadiyalah, ya dia kehilangan cahaya. Hidupnya gelap, suram, tidak pernah ketemu dengan jalan keluar, akrab dengan permasalahan yang sama sejak dulu terus menerus, berkutat di situ saja dan lain sebagainya. Dari mulai menikah sampai sudah tua renta terus saja keluarganya bermasalah, bisa ngurus budak bisa, bikin kemudian kenyamanan berumah tangga bisa. Karena yang dia anggap, saya akan bisa nyaman Ustadz berumah tangga kalau saya punya duit yang dianggap bisa bikin nyaman rumah tangga. Anak-anak saya bakal nurut Ustadz kalau kemudian saya kasih mobil satu-satu, kalau saya kasih rumah satu-satu. Di benaknya yang bisa menyelesaikan masalahnya bukan Allah. Di benaknya dipenuhi dengan materi dan materi. Sehingga keluhannya adalah mun boga duit mah, kalau punya ini mah, kalau punya itu mah, dan lain sebagainya. Kehilangan cahaya ilahi. Boleh jadi sekali lagi Bapak-bapak yang Allah muliakan, dia kehilangan kemampuan untuk menangkap cahaya ilahi yang kadang-kadang jauh redup karena perilaku kita yang tadi yad'u min dunillah, terbiasa berharap pada selain Allah. Kan itu latihannya, ikhtiarnya, usaha kita semua adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan mengurangi ketergantungan kita pada materi. Makin saya usia 56 tahun Bapak-bapak, makin terasa sebetulnya kebutuhan makan itu bukan makin banyak, makin sedikit. Dulu ketika masih mahasiswa sampai awal-awal nikah itu bisa 3-4 kali makan itu. Dan diturut ke naon weh yang segala didahar sebagainya. Sekarang kadang-kadang Pak 2 kali saja sudah kenyang. Sulit makan lagi ya wareg. Jadi sangat sedikit porsinya kalau makan juga. Kenapa? Ya sebetulnya kebutuhan kita kan makin hari secara materi untuk memenuhi kebutuhan fisik itu tidak makin besar. Tidak makin besar. Makin berkurang. Nah, kebutuhan pada materi di sisi yang lain untuk atribut makin luar biasa. Kita jadi butuh ganti mobil, kita jadi butuh renovasi rumah bila perlu rumah yang baru. Bahkan sebagian di antara kita juga merasa butuh ganti istri, mungkin ganti dia majikannya sebagainya. Kalau ditanyakan boleh tidak boleh, halal. Tapi tadi apakah itu akan membuat kita bisa makin merasakan kehadiran Allah atau tidak? Karena itu kata Ibnu Athaillah tadi di awal, seluruh semesta ini sebetulnya menjadi sarana kita merasakan Allah, melihat Allah. Kalau makin tidak terasa, makin tidak terlihat, ya boleh jadi
Karena kita terhijab oleh keinginan-keinginan, harapan-harapan yang selalu kita sandarkan tidak kepada Allah, justru pada selain Allah. Ini ngaji kita, Bapak, di awal tahun. Mudah-mudahan bisa jadi jadi renungan sajalah. Karena perintah Nabi kepada kita untuk merenung. Tafakkur sa'atan khairun min ibadah sanata. Ayo tafakkur. Masa begini saja hidup kita? Sok atuh tafakkur. Apalagi ini tahun baru, harus lebih baik dibanding sebelumnya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan dan sebagainya, mangga silakan, ada waktulah 3, 4, 5 menit. Tapi kalau tidak ada, ya kita doa saja. Mudah-mudahan tahun baru jadi lebih baik buat kita semua. Jelas ya? Hadis bukan tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah. Saya sempat mempertanyakan hal yang sama. Itu hadis bukannya? Sekarang itu ada aplikasi mudah, Pak, untuk ngecek hadis itu. Pertama, bisa gunakan Google, aplikasinya mudah. Yang kedua, ada Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis yang muktabar dalam bentuk aplikasi. Tinggal ketik saja. Kan saya pernah di sini nih pernah dipertanyakan orang. Jadi ada ustadz khutbah di sini 10-12 tahun lalu lah mungkin. Khutbah di sini sudah ceramah. Kemudian keluar mau pulang, di depan kan ada minuman. Beliau ngambil minuman terus minum sambil berdiri. Salah satu jamaah ngobrol ke saya, "Ustadz, itu Ustadz tidak sunnah minum bari nangtung." Karena kata dia, Nabi melarang minum sambil berdiri. Saya sebutkan pada dia bahwa Nabi minum sambil berdiri. Maknya, terpercaya. Pan orang teh Ustadz. Saya taat saat itu belum ada aplikasinya. Kemudian saya carikan tuh, mungkin seminggu kemudian saya lihat ada. Sekarang Bapak mudah cek nih yang saya sampaikan ini di Google. Nabi minum sambil berdiri pernah tidak? Jawabannya pernah. Lebih dari 20 hadis. Nabi kencing sambil berdiri lebih dari 8 hadis. Termasuk yang Bapak sebutkan tadi. Apakah tafakur, perintah tafakur itu hadis? 24 Pak hadisnya, perintah tafakur. Ada yang sahih, ada yang daif, ada yang hasan sebagainya. Artinya kalau dalam bahasa hadis kalau lebih dari 1 itu menjadi syawahid. Kalau yang daif jadi naik level jadi hasan. Kalau yang hasan naik level jadi sahih. Saya tidak sedang menyebutkan bahwa sok nginum sambil nangtung, tidak. Tapi jangan memvonis orang tidak sesuai syariat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi ketika minum sambil berdiri. Minum zam-zam dicontohkannya berdiri bahkan oleh Nabi. Berdiri minum zam-zam itu. Sehingga saya bilang sama jamaah, ibu sambil berdiri, lihat ke Ka'bah, ayo baca doa. Kan Pak Ustadz tekenging minum sambil berdiri. Pan urang Ustadz yang ngajarkan supaya mencar. Jadi tidak mudah. Saya pernah dimarahi di sini karena memperbolehkan orang kencing sambil berdiri. Cek nih saya sebutkan 8 hadis Nabi kencing berdiri. Jadi jangan terlalu ngotot kalau dangkal ilmu, nyalahkan orang berilmu sebagainya. Hadis. Emang pernah baca hadis gitu? Pernah ngaji hadis. Nah, sekarang kita bersyukur di sini Anda ngaji hadis, paling tidak hadis Bukhari ya. Kalau saya ingat kalau Selasa pas ikut itu hadis Bukhari. Nanti yang ketemu hadis-hadis yang geningan. Nah, termasuk tafakur. Dan itu sudut pandang yang harusnya dimiliki orang beragama. Jangan terlalu pinggiran beragama teh. Kali-kali buka hadis, apalagi beli bukunya, baca tiap hari, dan sebagainya. Nambah insyaallah hazanah kita. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah kita menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.